Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 2 kelas J dan juga kepada teman-teman semua karena telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 21 yaitu akuntansi bagi lesor. Sebelum itu di slide berikutnya akan menampilkan anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Saputri dengan NP Mahir 0032. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi bagi lesor. Ada 3 manfaat penting bagi lesor, diantaranya yang pertama ada pendapatan bunga. Sewa merupakan bentuk pembiayaan bank, captive atau perusahaan leasing independen melihat bahwa transaksi sewa menguntungkan karena memberikan margin bunga yang kompetitif. Yang kedua ada intensif pajak. Dalam banyak kasus, perusahaan yang melakukan sewa tidak dapat menggunakan manfaat pajak dari aset tersebut. Tetapi leasing semacam itu memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan manfaat pajak tersebut kepada pihak lain, lesornya, dengan imbalan berupa tarif sewa yang lebih rendah atas aset sewaan. Yang ketiga ada nilai residu yang tinggi. Keuntungan lain bagi lesor adalah dikembalikannya aset pada akhir masa sewa. Nilai residu dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Selanjutnya yaitu ekonomi sewa. Pada contoh CNH atau Ivanhoe sebelumnya, ini kan suku bunga implisit CNH adalah 10%. Biaya peralatan untuk CNH adalah 100.000, itu nilai wajar, dan estimasi nilai residu adalah 0. CNH menentukan jumlah pembayaran sewa sebagai di bawah ini. Nilai wajar peralatan yang disewakan 100.000 dikurangi dengan nilai sekarang dari residu 0. Jadi jumlah yang harus dipulihkan oleh lesor melalui pembayaran sewa adalah 100.000. 5 pembayaran sewa awal tahun yang menghasilkan imbal hasil 10% itu dari 100.000 dibagi 4,16986, hasilnya yaitu 23.981,62. PV dari anuitas jatuh tempo dari 1 selama 5 tahun pada suku bunga 10%. Selanjutnya yaitu klasifikasi sewa oleh lesor. Perbedaan bagi lesor antara sewa pembiayaan langsung dan sewa tipe penjualan adalah ada tidaknya keuntungan atau kerugian pabrikan atau dealer. Lesor mengklasifikasikan dan mencatat semua sewa yang tidak memenuhi syarat sebagai sewa pembiayaan langsung atau sewa tipe penjualan sebagai sewa operasi. Selanjutnya yaitu metode pembiayaan langsung dari lesor. Sewa pembiayaan langsung atau direct financial leases merupakan pembiayaan untuk pembelian aset oleh leasing. Dalam jenis sewa ini, lesor mencatat piutang sewa dan bukan aset sewaan. Piutang adalah nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum ditambah nilai sekarang dari nilai residu yang tidak dijamin. Perlu diingat bahwa pembayaran sewa minimum meliputi pembayaran sewa, tidak termasuk biaya pelaksanaan. Yang kedua, opsi tawar-menawar pembelian. Ketiga, nilai residu yang dijamin. Dan 4, penalti atas kegagalan untuk memperbarui. Sewa minimum kriteria diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan langsung karena 2 alasan. Yang pertama, jangka waktu sewa sama dengan estimasi umur ekonomi peralatan, dan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sama dengan nilai wajar peralatan. Sewa ini bukan sewa tipe penjualan karena tidak ada selisih antara nilai wajar. Setelah membuat perhitungan pembayaran sewa, selanjutnya perhitungan piutang sewa. Di sini piutang sewa 25.98162 dikurangi dengan 2.000 dikali nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo dari 1 selama 6 periode pada suku bunga 10%. Jadi 23.98162 dikali 4,16986, hasilnya yaitu 100.000. Setelah mencetak jurnal, membuat tabel
anuitas berisikan pembayaran sewa tahunan, biaya pelaksanaan, bunga 10% atas piutang sewa, dan pemulihan biaya piutang sewa, lalu piutang sewa. Setelahnya membuat jurnal kas pada debit, piutang sewa pada kredit, dan beban pajak properti atau utang pajak propertinya pada kredit. Kasnya 2598162, piutang sewanya 23.98162, dan beban pajak propertinya 22.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Alvina dengan NPM akhir 34. Jadi yang pertama yaitu ada akuntansi rasa untuk nilai residu. Nah, nilai residu sendiri itu ada nilai residu yang dijamin dan ada yang tidak dijamin. Nah, yang pertama kita akan masuk pada nilai residu yang dijamin adalah pembayaran sewa tambahan bahwa lese akan membayar dalam bentuk properti atau kas atau keduanya pada akhir masa sewa. Nah, perhitungannya itu sebagai berikut. Jadi kita akan menggunakan contoh soal yang sama, yaitu CNH tadi itu menghitung jumlah kapitalisasi lese untuk nilai residu yang dijamin. Jadi yang pertama itu nilai sekarang 5 pembayaran sewa tahunan itu sebesar 96.895,40. Nah, ini tuh dari 23.000 dikalikan present value-nya. Nah, angka 23.000 sekian ini dari 20.981,62 dikurangi dengan pajaknya itu 2.000, ketemulah 23.237,9. Kemudian ditambah dengan nilai sekarang dari nilai residu yang dijamin, yaitu nilai residunya itu 5.000. Jadi 5.000 di present value kan, yaitu ketemulah 3,104,60. Kemudian ini ditambah, ketemulah jumlah dikapitalisasi lise itu 100.000. Nah, selanjutnya ini ada daftar amortisasi sewa untuk lise untuk nilai residu yang dijamin. Jadi pada tanggal 1 itu 1 bulan 1 tanggal 2012 itu liabilitas sewanya itu 100.000. Kemudian pembayaran sewanya pertama itu adalah 20.237,09 ini sampai akhir masa sewa, saat ditambah dengan garansi residual value-nya itu 5.000 di akhir masa sewa. Kemudian biaya pelaksanaannya itu sama 2.000 per tahun. Kemudian penurunan liabilitas sewa ini untuk yang 2012 itu dari angka 23.237,09 ini dari 25.000 dikurangi dengan pembayaran sewa tanggal 1 bulan 1 itu 2012 dikurangi dengan biaya pelaksananya, ketemulah 23.237,09. Kemudian untuk mencari liabilitas sewanya yaitu 100.000 dikurangi dengan 23.237,09, ketemulah 76.762,91. Kemudian contoh lagi, pada tanggal 1 bulan 1 2013 pembayaran sewanya itu 25.237,09, biaya pelaksananya itu 2.000, bunganya itu 10% atas liabilitas. Jadi 10% dikalikan dengan 76.762,91, ini ketemulah 7.676,29 ini. Kemudian mencari penurunan liabilitas sewanya itu dengan menambah pembayaran sewa, menambah biaya pelaksanaan, menambah bunga, ketemulah 15.560,80. Kemudian liabilitas sewanya dikurangi penurunan liabilitas sewanya, jadi 76 sekian dikurangi 15 sekian, ketemulah 61.202,11, dan seterusnya hingga akhir masa sewa. Nah, selanjutnya pada akhir masa sewa sebelum lise mengalihkan kembali aset ke CNH, akun aset sewaan dari liabilitas itu memiliki saldo sebagai berikut. Jadi yang pertama itu peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan itu 100.000 dikurangi sama akumulasi penyusutan sewa pembiayaannya, ketemulah 5.000. Kemudian untuk utang bunganya tadi sebesar 454,76 dan liabilitas sewanya itu 454
5,24. Nah, angka ini tuh dari tabel, kemudian di total ketemulah 5.000. Nah, jika nilai yang dilaporkan itu kurang dari nilai residualnya. Jadi ada contoh soal ini, asumsikan bahwa Ivanhoe menyusutkan aset sewaan ke nilai residualnya sebesar 5.000. Tetapi bahwa nilai wajarnya dari nilai residu pada tanggal 31 itu sebesar 3.000. Jadi nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai residu. Jadi Ivanhoe harus melaporkan kerugian sebanyak 2.000. Dengan asumsi bahwa Ivanhoe akan membayar kas untuk menutupi kekurangan nilai residu tersebut. Nah, jurnalnya akan sebagai berikut. Yang pertama, akan mendebit kerugian pada sewa pembiayaan itu 2.000, mendebit beban bunga atau utang bunga itu 454,76 dari tabel, liabilitas sewa sebesar 4545,24 debit, angkanya dari tabel, dan akumulasi penyusutan sewa pembiayaan itu debit 95.000, dan mengkredit peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan itu 100.000, kas juga mengkredit 2.000. Nah, tadi kan untuk nilai residu yang dijamin. Nah, bagaimana kalau nilai residunya ini tidak dijamin? Jadi sama dengan tidak ada nilai residu dalam hal pengaruhnya terhadap metode bagi Lise untuk menghitung pembayaran sewa minimum dan kapitalisasi aset sewaan dan liabilitas sewa. Jadi tidak ada pengaruhnya. Nah, berikut adalah contoh menggunakan contoh soal yang sama, menggunakan contoh soalnya CNH. Jadi berikut adalah perhitungan jumlah kapitalisasi Lise untuk nilai residu yang tidak dijamin. Jadi nilai sekarangnya 5 pembayaran sewa tahunan itu sebesar 96.895,40. Nah, dari mana? Dari 23.237,09 ini dikalikan persen value-nya. Nah, 23.000 sekian ini angkanya dari biaya sewanya dikurangi dengan nilai pajaknya. Kemudian baru ditambah dengan nilai residu yang tidak dijamin sebesar 5.000. Nah, ini tidak ada pengaruhnya, jadi 0, tidak dikapitalisasi oleh Lise. Jadi kenapa 0? Karena hal tersebut. Jadi 96.895,40 ditambah 0, jumlahnya akan tetap, yaitu 96.895,40. Nah, berikut adalah daftar amortisasi sewa untuk Lise untuk nilai residu yang tidak dijamin. Nah, sebenarnya itu sama dengan yang dijamin, cuman nominalnya saja yang berbeda, karena di pembayaran sewa tahunan ini tidak ditambah dengan nilai residu di akhir masa sewa. Nah, jadi liabilitas sewanya itu 96.895,40 ini pada awal tahun, jadi pada tanggal 1 bulan 1 2012. Nah, kemudian ada pembayaran sewa tahunan pertama itu 25.237,09 ditambah dengan dikurangi dengan biaya pelaksana dikurangi dengan bunganya, ketemulah 23.000. Kemudian untuk mencari liabilitas sewanya yang kedua ini caranya yaitu 96.000 sekian dikurangi 23.000 sekian, ketemu 73.000 sekian. Nah, untuk pada tanggal 1 bulan 1 2013 ini sama pembayaran sewa tahunannya itu 25.237,09 dikurangi 2.000 dikurangi 7.365,83. Nah, angka itu dapat dari 10%-nya liabilitas sewa, ketemulah sekian, dikurangi ketemulah penurunannya, kemudian liabilitas sewa dikurangi penurunan ketemulah 57.787,05, sehingga ini akan terus berlanjut hingga akhir masa sewa. Nah, kemudian pada akhir masa sewa, sebelum Lise mengalihkan kembali aset ke CNH, akun aset sewaan dari liabilitas memiliki saldo sebagai berikut. Nah, jadi peralatan yang disewakan sewa pembiayaan itu kan 96.895 dikurangi dengan akumulasi penyusutannya itu 96.895, jadi habis 0. Nah, liabilitas sewanya 0 karena nilai residu yang tidak dijamin ini tidak dikapitalisasi atau tidak diakui. Selanjutnya ada untuk jurnalis melibatkan nilai residu. Jadi sebenarnya antara nilai residu yang dijamin dengan nilai residu yang tidak dijamin ini sama jurnalnya, cuman beda nominal saja. Jadi contoh
jurnal untuk kapitalisasi sewa pada 1 Januari 2012, yaitu mendebit peralatan yang disewakan dengan sewa pembiayaan. Itu kalau nilai residu yang dijamin itu mendebit peralatan yang disewakan dengan sewa pembiayaan itu 100.000, mengkredit liabilitas sewa 100.000. Sedangkan untuk nilai residu yang tidak dijamin itu nominalnya hanya sebesar 56.895,40. Nah, angka ini tuh dari slide-slide sebelumnya. Kemudian untuk jurnal pembayaran pertama, nah jurnalnya sama, beban pajak properti debit 2.000, liabilitas sewanya 23.237,09, dan mengkredit kas sebanyak 25.237,09. Nah, hal ini tuh sama, baik nilai residu yang dijamin atau yang tidak dijamin, baik akunnya maupun nominalnya. Kemudian selanjutnya untuk jurnal penyesuaian untuk bunga yang masih harus dibayar. Jadi mendebit beban bunga dan utang bunga, mendebit beban bunga dan mengkredit utang bunga. Kalau yang nilai residu dijamin itu 7.676,29, dan utang bunga ini sama, mengkredit 7.676,29. Nah, sedangkan untuk residu yang tidak dijamin ini nominal berbeda, yaitu sebanyak 7.365,83. Kemudian selanjutnya jurnal untuk mencatat penyusutan. Pada 31 Desember 2012, mendebit beban penyusutan sewa pembiayaan sebesar 19.000. Mengkredit akumulasi penyusutan sewa pembiayaan itu 19.000. Itu 19.000 ini angkanya dari 100.000 dikurangi dengan 5.000 dibagikan dengan 5 tahun, karena masa sewanya 5 tahun. Nah, itu tadi untuk nilai residu yang dijamin. Sedangkan untuk nilai residu yang tidak dijamin nominalnya berbeda, namun akunnya sama. Kalau untuk nilai residu yang tidak dijamin itu nominalnya 19.379,08. Kemudian untuk ada jurnal pembayaran kedua, yaitu pada 1 Januari 2013, yaitu mendebit beban pajak properti 2.000, liabilitas sewa sebesar 15.560,80. Kemudian mendebit beban bunga atau utang bunga 76,29, dan mengkredit kas 25.237,09. Nah, nominalnya berbeda kalau untuk yang nilai residu tidak dijamin. Jadi beban pajak propertinya 2.000, liabilitas sewanya 15.871,26, beban bunga debit 7.365,83, dan terakhir mengkredit kas sebesar 25.237,09. Nah, selanjutnya ada jurnal realisasi residu baik dijamin atau tidak. Jadi langsung aja untuk mengilustrasikan, kita menggunakan data CNH atau Invanho untuk mengasumsikan klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan langsung dengan nilai residunya dijamin ataupun tidak dijamin sebesar 5.000. Nah, CNH itu menentukan pembayarannya sebagai berikut. Jadi nilai wajar peralatan yang disewakan itu 100.000 dikurangi dengan nilai sekarang dari residunya, yaitu 3.104,60 dikurang, kemudian ketemulah jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran sewa, yaitu 96.895,40. Kemudian 5 pembayaran sewa awal tahun untuk menghasilkan imbal hasil 10%, yaitu 23.237,09. Angka ini tuh dari 96.895,40 dibagi dengan present value-nya, ketemulah hasil tersebut. Selanjutnya untuk daftar amortisasi sewa untuk lessor untuk nilai residu yang dijamin atau tidak dijamin. Nah, ini tuh sebenarnya mirip sama daftar amortisasi sebelumnya, cuman ada tambahan pada akhir masa sewa, yaitu ditambah dengan nilai residu 5.000. Dan yang terakhir jurnalnya, yaitu pada awal sewa itu mendebit piutang sewa dan mengkredit peralatan sebesar 100.000. Kemudian jurnal pembayaran pertama diterima atau 1 Januari 2012 itu mendebit kas sebesar 25.237,09 dan mengkredit piutang sewa sebesar
23.237,09 dan mengkredit beban pajak properti itu 2.000. Kemudian jurnal yang terakhir itu jurnal penyesuaian untuk bunga yang masih harus dibayar, yaitu piutang bunga debit 76,29 dan mengkredit pendapatan bunga 76,29. Perkenalkan, saya Nadia Perintah Kila Putri dengan NPM akhir 148. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode operasi dalam sudut pandang lessor. Lessor mencatat setiap penerimaan sewa sebagai pendapatan sewa. Lessor menyusutkan aset sewaan dengan cara yang normal, dengan beban penyusutan pada periode yang dikaitkan dengan pendapatan sewa. Lessor juga mengamortisasi selama umur sewa setiap biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga independen. Di bawah ini terdapat ilustrasi metode operasi lessor, yaitu asumsikan bahwa sewa pembiayaan langsung yang digambarkan sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai sewa pembiayaan. Oleh karena itu, dicatat sebagai sewa operasi. Perusahaan mencatat penerimaan kas untuk sewa sebagai berikut. Kas pada debit sebesar 25.981,62 dan pendapatan sewa pada kredit sejumlah yang sama. Perusahaan mencatat penyusutan dengan metode garis lurus dengan dasar biaya sebesar $100.000 dan umur ekonomik selama 5 tahun. Jurnalnya, beban penyusutan sewa pembiayaan sebesar 20.000 pada debit dan akumulasi penyusutan sewa pembiayaan sebesar 20.000 pada kredit. Selanjutnya ada masalah khusus akuntansi. Fitur pengaturan sewa yang menyebabkan masalah akuntansi yang unik adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai residu. Yang kedua, sewa tipe penjualan dalam sudut pandang lessor. Yang ketiga, opsi tawar-menawar pembelian. Yang keempat, biaya langsung awal. Yang lima, klasifikasi lancar versus tidak lancar. Yang keenam, ada pengungkapan. Kemudian ada pembayaran sewa. Nilai residu yang dijamin menurut definisi lebih memiliki kepastian realisasi daripada nilai residu yang tidak terjamin. Akibatnya, lessor dapat menyesuaikan pembayaran sewa karena adanya peningkatan kepastian pemulihan aset. Pada ilustrasi di bawah, perusahaan mengestimasikan nilai residu sebesar $5.000 pada masa sewa selama 5 tahun. Selain itu, perusahaan juga mengestimasikan ROI sebesar 10%. Jadi, nilai wajar aset sewaan sebesar $100.000 dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai residu sebesar 3.104,60, jumlahnya sebesar 96.895,40. Jumlah untuk 5 kali pembayaran berkala sebesar 23.327,09. Kemudian ada masalah khusus akuntansi. Nilai residu adalah estimasi nilai wajar aset sewaan pada akhir masa sewa. Akuntansi untuk nilai residu bersifat kompleks dan mungkin akan memberikan tantangan besar dalam memahami akuntansi sewa. Dalam konteks dijamin versus tidak dijamin, apabila setuju untuk membayar setiap kekurangan di bawah jumlah, maka dinyatakan dijamin. Perkenalkan, nama saya Rika Chania Ramadona dengan NPM akhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang opsi tawar-menawar pembelian atau leasing. Opsi tawar-menawar pembelian dalam sewa memungkinkan penyewa untuk membeli aset yang disewa dengan harga yang jauh lebih murah dari nilai pasarnya di masa depan, karena harganya sangat menarik atau memungkinkan besar penyewa akan menggunakan opsi ini. Nah, dampak pada akuntansinya yang pertama yaitu ada pengakuan aset, yang kedua perhitungan nilai sewa, yang ketiga perlakuan mirip nilai residu, dan yang keempat yaitu perbedaan penyusutan. Nah, opsi tawar-menawar pembelian membuat perlakuan akuntansi sewa menjadi lebih kompleks karena adanya kemungkinan perubahan kepemilikan aset di masa depan. Contohnya itu seperti perusahaan Ivanhoe memiliki opsi untuk membeli peralatan seharga 5.000 di akhir masa sewa. Nah, padahal nilai pasarnya diperkirakan mencapai 18.000 karena
adanya perbedaan harga yang signifikan, Ivanhoe akan memperlakukan opsi ini sebagai suatu kepastian dan mengakui aset tersebut dalam neracanya. Nah, selanjutnya yaitu biaya langsung awal pada lessor. Nah, biaya langsung awal dalam sewa terdiri dari pengeluaran tambahan yang dilakukan lessor untuk mendapatkan dan mengelola suatu kontrak sewa. Nah, biaya-biaya ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama biaya langsung inkremental dan yang kedua biaya langsung internal. Nah, apa sih biaya langsung inkremental itu? Biaya langsung inkremental adalah biaya yang dibayarkan kepada pihak luar seperti biaya penilaian aset, biaya pemeriksaan kredit sewa, atau komisi broker. Nah, contohnya biaya tidak langsung itu seperti biaya iklan, biaya administrasi umum, dan biaya sewa kantor, dan biaya yang berhubungan dengan pengelolaan sewa setelah kontrak yang ditandatangani. Sedangkan biaya langsung internal itu biaya yang dikeluarkan langsung oleh lessor untuk kegiatan yang berhubungan dengan sewa, seperti evaluasi calon penyewa, negosiasi kontrak, dan persiapan dokumen. Contohnya itu seperti biaya gaji karyawan yang terlibat langsung dalam proses sewa, atau biaya untuk mengevaluasi kondisi keuangan penyewa, dan biaya untuk menyiapkan dan memproses dokumen sewa. Nah, di dalam sewa pembiayaan langsung itu lessor harus mengungkapkan biaya langsung awal tangguhannya yang belum diamortisasi dan yang merupakan bagian dari investasi sewa pembiayaan langsung. Nah, contoh untuk jurnalnya itu seperti yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Novia dengan NPM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan lancar versus tidak lancar, di mana liabilitas sewa itu harus diklasifikasikan ke dalam jumlah lancar ataupun tidak lancar, di mana metode umum untuk mengukur liabilitas jangka pendek dalam sewa itu biasanya metode perubahan menggunakan nilai sekarang. Ilustrasinya yaitu pada kasus CNH dan Ivanhoe, di mana dalam kasus CNH dan Ivanhoe tidak termasuk biaya pelaksana sebesar 2.000 US dollar. Oleh karena itu, Ivanhoe membayar sewa pada akhir periode, bukan pada awal periode. CNH itu menetapkan kelima sewa sebesar 26.379,73 US dollar pada suku bunga efektif 10%. Dan di bawah ini adalah tabel amortisasi sewa dari Ivanhoe. Lalu akibatnya yaitu aset lancar yang ditimbulkan dari pengurangan piutang dan bunga yang diperoleh itu pada periode sebelumnya. Lalu ada pengungkapan data sewa, di mana bagi lessor penjelasan umum isi pengaturan sewa yang material. Lalu yang kedua ada rekonsiliasi antara investasi bruto dalam sewa pada akhir periode pelaporan dan nilai sekarang piutang pembayaran sewa minimum pada akhir periode pelaporan, pendapatan keuangan yang belum diterima. Lalu investasi yang ketiga ada investasi bruto dalam sewa dan nilai sekarang piutang pembayaran sewa minimum pada akhir periode pelaporan untuk setiap periode berikut. 1. Tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Dan yang ketiga, lebih dari 5 tahun. Lalu ada akuntansi sewa, di mana ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, di mana untuk menghindari kapitalisasi aset sewaan, perusahaan
itu mendesain, menulis, dan menafsirkan perjanjian sewa untuk mencegah terpenuhinya salah satu dari 4 kriteria sewa pembiayaan. Perusahaan dapat dengan mudah itu merancang perjanjian sewa seperti yang pertama, memastikan bahwa sewa tidak menentukan pengalihan hak atas properti kepada penyewa. Lalu yang kedua, tidak menentukan opsi tawar-menawar pembelian. Lalu yang ketiga, menetapkan masa sewa di bawah perkiraan sehingga uji umur ekonomik tidak terpenuhi. Lalu yang keempat, mengatur nilai sekarang pembayaran sewa minimum kurang dari nilai wajar aset sewaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.